Quran, wa qulu qawlan sadida. Di antara bentuk ketakwaan itu adalah menjaga lisan. Berkatalah yang benar, yang lurus, yang tidak mencela-mencela. Di masa Nabi ada Bilal bin Robah, itu orang Afrika. Karena beliau ini, Bilal ini sebetulnya anak bangsawan, seorang anak bangsawan. Dia dengan adiknya perempuan sedang berjalan safar, itu adalah dari kampung halamannya itu ke kampung halaman sebelah karena berjauh-jauhan. Karena dia ingin menziarahi atau ingin bersilaturahmi kepada pamannya yang beda kampung. Maka oleh ibu bapaknya diizinkan, silakan. Berjalanlah berdua. Tiba-tiba di perjalanan itu mereka disergap dua orang ini. Bilal dengan adiknya ini disergap, ditangkap oleh para penyamun, lalu dijuallah ke pasar budak. Pindah-pindah gitu dari satu pasar di Afrika ke pasar yang lain sampai terdampar kemudian di Suriah atau di Syam, di Suriah, pasar budak Suriah. Nah, orang-orang Arab ini, orang-orang Mekah ini biasa berdagang ke Suriah, ke Syam. Syam itu meliputi dulu itu satu kawasan. Syam ini meliputi Suriah, Yordan, Palestina. Nah, jadi tiga provinsi itu disebut Syam. Jadi dulu itu satu wilayah itu luas sekali, provinsi Syam. Itulah yang kemudian di masa Islam dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, di masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi seorang gubernur di Syam itu wilayahnya meliputi Suriah, Palestina, Yordan. Bahkan Mesir dulu masuknya ke Syam dulu itu. Satu provinsi. Sekarang bukan lagi satu provinsi, jadi masing-masingnya di negara. Jadi Suriah satu negara kan, Suriah. Yordan satu negara, Palestina satu negara, Mesir satu negara. Nah, satu kawasan disebut Syam. Di masa Bani Umayyah, lalu Mesir dijadikan provinsi tersendiri. Itulah gubernurnya Amr bin As. Nah, Bilal ini ditangkap oleh para perompak, para penyamun, disergap, dijualah ke pasar, berpisah dia dengan adiknya itu. Sampai akhir hayatnya dia tidak pernah berjumpa lagi dengan adiknya. Maka beliau sering menangis kalau mengingat adiknya. Ya Allah. Dan ketika Rasulullah jadi Rasul, nah Bilal ini sedang jadi budaknya Umayyah, Umayyah bin Khalaf. Jadi Bilal ini jadi budaknya Umayyah bin Khalaf, seorang saudagar kaya raya di Mekah. Dia memiliki banyak budak. Salah satunya adalah Bilal. Nah, maka ketika dia memeluk Islam disiksa habis-habisan oleh majikannya untuk supaya murtad, tapi luar biasa. Bagaimana ketabahannya, tubuhnya yang hitam kekar itu diseret ke tengah padang pasir, diikat, lalu ditindihkan ke dadanya itu batu yang besar, dijemur di terik matahari, disuruh murtad. Tapi dia hanya berkata ahad, ahad, ahad itu, Allahu ahad. Nah, maka Rasulullah nggak tega melihat begitu. Maka kata Rasulullah, Abu Bakar, tidakkah engkau bisa membelinya, memerdekakan? Maka Abu Bakar datanglah ke Umayyah bin Khalaf. Maukah engkau menjual budakmu itu? Maka dibelilah oleh Abu Bakar, dimerdekakan. Allah. Nah, maka di masa itu kalau disebut
budak Afrika itu sudah aja kesannya itu rendah, buruk. Nah, maka Rasulullah berpesannya itu, hendaklah kamu mendengar dan taat walaupun suatu saat yang jadi pemimpin kamu itu adalah seorang hamba sahaya dari Afrika. Nah, ini menunjukkan bahwa pentingnya mentaati pemimpin yang adil, yang benar, tidak melihat suku, tidak melihat golongan, tidak melihat warna kulit. Inilah ajaran dalam Islam. Wa innahu mayya'is minkum, karena kata Nabi, siapa yang hidup di antara kalian setelah aku, fasayaro ikhtilafan katsira, nanti akan menemukan banyak sekali perselisihan, banyak sekali ikhtilaf. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin, dan berpegang teguh kepada sunnah para khalifah yang petunjuk setelahku. Jadi ini wasiat sangat penting dari Rasulullah SAW tentang kewajiban berpegang teguh kepada sunnah beliau dan sunnah para khulafanya. Dan para khalifah Rasulullah tentu tidak akan menyelisihi sunnah Rasul. Sampai beliau mengatakan, addu alaiha bin nawazid, gigit dengan gerahammu. Jadi andai pun kamu sudah tidak bisa lagi berpegang dengan tanganmu, peganglah sunnah itu dengan gerahammu, gigit. Ini artinya sunnah itu digambarkan seperti tali yang orang berpegang teguh lalu sudah nggak sanggup memegangnya, tinggal digigit, kata Rasulullah. Artinya jangan sampai orang melepaskan itu sampai akhir hayatnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kamu perkara-perkara yang diada-adakan, perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dolalah, karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Mengada-ada, membuat-buat ajaran baru dalam agama adalah kesesatan. Jadi ini Bapak-Ibu sekalian, di antara pesan yang sangat kuat disebutlah wasiat Rasulullah SAW. Wasiat Rasulullah agar berpegang teguh kepada sunnah beliau dan sunnah para khalifahnya.